Teluk Yotefa sudah dikenal masyarakat luas yang berkunjung ke kota Jayapura. Ia bahkan menjadi salah satu ikon yang wajib dipotret oleh setiap orang karena keindahannya yang dilengkapi hutan mangrove dan susunan rumah-rumah warga kampung Enggros dan Tobati di atas laut. Namun di balik keindahan ini, tak banyak yang tahu susahnya masyarakat kampung memperoleh air bersih untuk dikonsumsi, seperti yang dialami Markus Hannes Bey dan keluarganya. Setiap pekan Hannes Bey harus mengeluarkan anggaran setidaknya Rp220.000 untuk membeli air bersih. Uang sebesar Rp220.000 itu untuk biaya air satu profil dengan kapasitas 1.200 liter sebesar Rp120.000. Dan masih harus membayar jasa angkut profil air tersebut dari dan ke kampung Enggros sebesar Rp100.000. Ya memang kalau air bersih kita di kampung ini sendiri memang satu kebutuhan yang dasar sebenarnya. Cuman sampai dengan saat ini kami belum dapat itu air bersih itu secara baik itu lewat PDAM atau yang kita peroleh sementara ini kita beli di tangki. Jadi bawahnya di Pantai Cibiri sana, baru kita muatnya pakai speed ke sini. Jadi biasanya satu tangki yang di mobil pickup itu kecil itu biasa bayarnya 120 satu tangki itu kan. Bawa ke situ, dari sini kita bayar lagi transfer speed dari sini ke sana itu 100 untuk ongkos transfer speednya. Jadi dalam seminggu itu kita bisa timbanya angkut airnya satu kali. Hannes Bey bersama 800 jiwa warga di kampung Enggros harus menjalani kondisi tersebut hingga hari ini. Sejak pipa PDAM ke kampung tersebut putus oleh arus laut pada 2015 lalu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Dalam satu tangki itu biasa 1.000 tangki yang ini, profil ini, itu kan 1.000 lebih lah, 1.200 sekarang. Itu hanya untuk satu minggu, Bapak? Iya. Itu kalau yang keluarga kecil sih muat. Kalau keluarga yang besar mungkin anaknya lebih dari 4 atau 4 orang begitu. Dalam keluarganya lebih dari 4 orang, 5 orang lebih. Nah, itu malah kurang sebenarnya. Mana untuk pakai mandi, cuci, masak, ya itu ya. Itu yang jadi itu kalau cuma ada 1.000 liter itu memang kurang betul. Jadi bisa sampai dalam satu minggu bisa 2 sampai 3 kali mereka beli itu air itu. Pria yang sudah tinggal di Enggros selama lebih 50 tahun ini berharap beban keuangan mereka berkurang melalui kehadiran pemerintah yang baru terpilih pada pilkada lalu. Hannes Bey berharap jaringan air bersih segera bisa dimasukkan kembali ke kampung Enggros dan mengairi pipa-pipa air di rumah-rumah penduduk. Contoh-contohnya pipa-pipanya ada tinggal ini. Sudah putus. Dulunya memang airnya ngalir sampai di kampung, sampai di sini di kampung. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Ya, memang kebutuhan utama sekali kalau masyarakat di sini kalau berharap supaya air itu dia bisa kembali dinikmati masyarakat di kampung. Ya harapan masyarakat pada umumnya ya mungkin kebutuhan pokok seperti air ini memang harus menjadi prioritas utama ya. Baik itu pemerintah Kota Jayapura maupun pemerintah kampung kita sendiri, sehingga mungkin ada hubungan kerja yang bagus sehingga kebutuhan masyarakat ini mungkin bisa dibuat begitu atau difasilitasi, terutama di kampung Enggros, khususnya kampung Enggros. Aser Semra, Kepala Urusan Pemerintahan Kampung Enggros mengatakan pihaknya sedang mengupayakan masuknya jaringan air bersih dalam tahun ini. Ya, kalau yang karena kita ambil dari Pantai Hamadi. Pantai Hamadi ya. Itu sudah 10 tahun. Itu pakai pipa juga. Oh, pakai pipa juga. Sama dia sampai di sini dia ditampung di penampung. Bagi setiap partai dipasang. Cuman
itu tadi yang disampaikan bahwa geografis dengan surut air di Teluk ini sangat kencang. Berarti untuk Ya, sehingga pipa yang melewati jalur-jalur arus itu tidak bisa tahan, sehingga dia harus putus, sehingga ditarik lagi dari skyline, mengalami hal yang sama juga. Sekarang masih dipikirkan bagaimana untuk supaya air bersih itu bisa masuk. Itu menjadi kebutuhan masyarakat yang paling utama, sehingga kita juga sedang bagaimana di tahun ini supaya kemarin tahun 2024 sudah dipasang, kita bisa menyelesaikannya di tahun ini dengan anggaran di tahun 2024.